Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Ibu Anggia Evitarini selaku dosen mata kuliah konseling format khusus dan teman-temanku sekalian yang berbahagia. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul layanan konsultasi. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Lutfi Hidayatul, yang kedua ada Syafira Nurul, yang ketiga ada Rosada, yang keempat Fani Febrianti, yang kelima ada Nabila Alicia, yang keenam ada Ayu Novianti, yang ketujuh ada Fika Rafidah. Selanjutnya ada Cahya Nurmalasari, Wiwit Aprilia Putri, Wanda Apriliani, Sabina Diva Amelia Putri. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan. Silahkan teman-teman simak pembahasan materi dari kelompok. Deskripsi umum layanan konsultasi. Layanan konsultasi merupakan proses dalam suasana kerjasama dan hubungan antar pribadi dengan tujuan memecahkan suatu masalah dalam lingkup profesional dari orang yang meminta konsultasi. Ada 3 unsur di dalam konsultasi, yaitu yang pertama klien, yang kedua orang yang meminta konsultasi, dan ketiga ada konsultan. Prayitno dalam Thoirin menyatakan bahwa konsultasi pada dasarnya dilaksanakan secara perorangan dalam format tatap muka antara guru pembimbing dengan peserta didik. Dalam layanan konsultasi ada 3 pihak yang tidak bisa dipisahkan, yaitu guru pembimbing, konsulti, dan pihak ketiga. Guru pembimbing merupakan tenaga ahli konseling atau tenaga profesional yang memiliki kewenangan melakukan pelayanan konseling sesuai dengan bidang tugasnya. Konsulti adalah individu yang meminta bantuan kepada guru pembimbing agar dirinya mampu menangani kondisi atau masalah yang dialami oleh pihak ketiga yang setidak-tidaknya sebagian menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan pihak ketiga adalah individu yang kondisi atau permasalahannya dipersoalkan oleh konsulti. Konsultasi yaitu segala usaha memberikan asistensi kepada seluruh anggota staf pendidikan di sekolah dan kepada orang tua siswa demi perkembangan siswa yang lebih baik. Konsultasi diartikan sebagai pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan atau nasihat atau saran yang sebaik-baiknya. Konsultan diartikan sebagai seorang ahli yang bertugas memberikan petunjuk atau nasihat dalam suatu kegiatan. Kata berkonsultasi diartikan sebagai bertukar pikiran atau meminta pertimbangan dalam memutuskan sesuatu dan meminta nasihat. Selanjutnya yaitu asas-asas layanan konsultasi, yang dimana yang pertama ada asas kerahasiaan. Seorang konselor wajib menjaga kerahasiaan. Dengan harapan adanya kepercayaan dari semua pihak, maka mereka akan memperoleh manfaat dari pelayanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, ada asas kesukarelaan, yang dimana proses bimbingan dan konseling harus berlangsung atas dasar kesukarelaan, baik dari pihak pembimbing konselor maupun dari pihak klien atau siswa. Klien atau siswa diharapkan secara sukarela tanpa terpaksa dan tanpa ragu-ragu ataupun merasa terpaksa menyampaikan masalah yang dihadapinya, serta dapat mengungkapkan semua fakta, data, segala sesuatu yang berkenaan dengan masalah yang dihadapinya kepada konselor. Yang ketiga, asas kemandirian. Kemandirian merupakan salah satu tujuan pelayanan bimbingan dan konseling. Siswa yang telah dibimbing hendaklah bisa mandiri, tidak bergantung kepada orang lain maupun konselor. Selanjutnya ada kegiatan pendukung dalam layanan konsultasi. Yang pertama, aplikasi instrumentasi. Menurut Prayitno, aplikasi instrumentasi yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang peserta didik atau klien. Misalnya konsultasi dengan guru mata pelajaran dalam meningkatkan mutu belajar siswa, maka membutuhkan data tentang kondisi kegiatan belajar siswa dan tentang jumlah siswa dalam satu kelas, jumlah absensi siswa, hasil sosiometri siswa, dan juga hasil belajar siswa. Lalu yang kedua ada himpunan data, yaitu data yang menyangkut permasalahan yang dibahas dalam konsultasi.
atau masalah yang dialami oleh pihak ketiga. Jadi mungkin telah tersedia dalam himpunan data, misalnya data tentang hasil IQ, lalu AUM umum dan AUM PTSDL, hasil belajar, riwayat kesehatan, cita-cita, dan keterangan tentang orang tua. Maka data tersebut sudah dikumpulkan oleh guru pembimbing melalui kegiatan aplikasi instrumentasi. Pihak-pihak yang berkonsultasi yaitu para konsulti dan juga para konsultan atau konselor dapat menggunakan data yang sudah tercantum pada himpunan data, baik secara langsung maupun dengan cara mengolahnya kembali untuk memperoleh data yang lebih aktual. Lalu yang ketiga ada konferensi kasus. Konferensi kasus ini keterkaitannya antara layanan konsultasi yaitu dengan tujuan dikaitkan dengan tujuan dari layanan konferensi kasus itu sendiri. Yang pertama itu membahas lebih mendalam kasus yang dibahas, lalu menggalang komitmen pihak-pihak yang hadir dalam konferensi kasus untuk bersama-sama menangani kasus yang dibahas itu. Jadi konferensi kasus ini ditunjukkan untuk mengenal kasus lebih mendalam dan untuk menggalang komitmen pihak-pihak yang hadir dalam kegiatan tersebut. Maka kegiatan konferensi kasus ini dapat dilakukan sebelum konsultasi dan juga dapat dilakukan di tengah-tengah konsultasi yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, konferensi kasus yang diperluas dapat memberikan manfaat ganda dalam keseluruhan proses konsultasi. 4. Kunjungan rumah. Menurut Thohirin, kunjungan rumah terkait dengan layanan konsultasi bertujuan untuk lebih mendalami masalah yang ditangani oleh konsulti dan membina komitmen pihak-pihak yang terkait. Jadi, dengan adanya kunjungan rumah, maka masalah yang dialami klien dapat diketahui lebih mendalam lagi. Dalam layanan konsultasi, kunjungan rumah dapat dilakukan sebelum berlangsungnya proses konsultasi dan dapat dilakukan di tengah proses konsultasi yang berjalan berkelanjutan. 5. Alih tangan kasus. Thohirin mengemukakan alih tangan kasus dapat dilakukan apabila masalah pihak ketiga yang dibawa oleh konsulti adalah masalah yang tidak menjadi kewenangan konsultan untuk terlibat dalam penanganannya. Misalnya masalah yang bersifat kriminal atau pidana. Konselor perlu menjelaskan mengapa masalah tersebut perlu dialih tangankan dan langkah-langkah apa saja yang perlu ditempuh konsulti dalam proses alih tangan itu. Tujuan layanan. Secara umum, layanan konsultasi bertujuan agar klien atau siswa dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi atau permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Pihak ketiga adalah orang yang mempunyai hubungan baik dengan konsulti, sehingga permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga setidaknya sebagian menjadi tanggung jawab konsulti. Adapun menurut Fulmer and Bernard dalam Schatzer 1985, layanan konsultasi bertujuan A. Memperbaiki dan memperluas lingkungan belajar orang tua. B. Memperbaiki komunikasi dengan cara memberikan fasilitas informasi yang bermanfaat dan langsung bagi orang-orang terkait atau orang tua. C. Mengajak semua orang yang mempunyai fungsi dan peran dalam memperbaiki lingkungan belajar. D. Memperluas layanan para ahli dalam memberikan layanan kepada orang lain yang membutuhkan bantuan. E. Memperluas ke dalam layanan pendidikan bagi konselor kepada orang tua, guru bidang studi, dan kepala sekolah. F. Membantu orang lain atau orang tua bagaimana belajar menangani tingkah laku bermasalah pada anak. Dan G. Menggerakkan kelompok, organisasi, individu membantu dirinya sendiri. Komponen layanan konsultasi. Proses layanan konsultasi melibatkan 3 person, yaitu konselor, klien, dan pihak ketiga. A. Konselor. Konselor adalah tenaga ahli yang memiliki kewenangan melakukan konseling pada bidang tugas pekerjaan profesionalnya. Sesuai dengan keahliannya, konselor melakukan berbagai layanan konseling. Salah satu di antaranya yaitu KSI. Dalam melaksanakan layanan konsultasi, konselor mempraktikkan teknik-teknik konsultasi yang secara stimulan, juga melaksanakan prinsip dan asas-asas konseling, serta jika diperlukan melaksanakan kegiatan pendukung lainnya. Konseli dan pihak ketiga. Konseli adalah individu yang meminta bantuan kepada konselor agar dirinya mampu menangani kondisi pihak ketiga.
yang setidak-tidaknya menjadi tanggung jawabnya. Bantuan itu diminta dari konselor karena konseli belum mampu menangani sendiri situasi dan atau permasalahan pihak ketiga itu. B. Pihak ketiga. Pihak ketiga adalah individu atau individu-individu yang kondisi dan atau permasalahannya dipersoalkan oleh konseli. Menurut konseli, kondisi atau permasalahan pihak ketiga itu perlu diatasi, dan konseli merasa setidak-tidaknya ikut bertanggung jawab atas pengentasan permasalahan tersebut. Materi layanan. Materi layanan KSI lebih kompleks dibanding materi yang dibahas dalam keenam layanan konseling yang dibicarakan terlebih dahulu. Hal ini disebabkan adanya dua jenis subjek yang menjadi fokus layanan, yaitu konseli dan pihak ketiga. Konseli maupun pihak ketiga masing-masing memiliki atau mengalami masalah pribadi individu. Meskipun keduanya saling berkaitan, data dan analisis serta pengolahannya lebih lanjut akan memperlihatkan kekompleksannya. Pelaksanaan layanan konsultasi. Pelaksanaan layanan konsultasi menempuh beberapa tahap kegiatan, yaitu pertama ada perencanaan. Perencanaan yang meliputi kegiatan yaitu A. Mengidentifikasi konsulti, B. Mengatur pertemuan, C. Menetapkan fasilitas layanan, dan yang terakhir, menyiapkan kelengkapan administrasi. Yang kedua ada pelaksanaan. Pelaksanaan yang mencakup kegiatan yaitu A. Menerima konsulti, B. Menyelenggarakan penstrukturan konsultasi, C. Membahas masalah pihak ketiga yang dibawa oleh konsulti, D. Mendorong dan melatih konsulti untuk yang pertama mampu menangani masalah yang dialami oleh pihak ketiga, dan yang kedua memanfaatkan sumber-sumber yang ada berkenan dengan pembahasan masalah pihak ketiga. Membina komitmen konsulti untuk menangani masalah pihak ketiga dengan bahasa dan cara konseling. Dan yang terakhir, melakukan penilaian segera. Ketiga, evaluasi atau penilaian atau evaluasi layanan konsultasi mencakup 3 aspek atau 3 ranah, yaitu pemahaman atau understanding yang diperoleh konsulti, B. Perasaan atau comfort yang berkembang pada diri konsulti, dan yang C. Kegiatan atau action apa yang akan ia laksanakan setelah proses konsultasi berakhir. Berkenan dengan operasionalisasi layanan konsultasi, penilaian yang perlu dilakukan adalah penilaian jangka pendek, yang fokusnya adalah bagaimana konsulti melaksanakan hasil konsultasi guna menangani masalah pihak ketiga. Dengan perkataan lain, penilaian di sini difokuskan pada bagaimana keterlaksanaan hasil konsultasi dalam rangka mengatasi masalah pihak ketiga. Keempat, analisis hasil evaluasi. Pada tahap ini yang dilakukan adalah menafsirkan hasil evaluasi berkenaan dengan diri pihak ketiga dan konsulti sendiri. Kelima, tindak lanjut. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah melakukan konsultasi lanjutan dengan konsulti guna membicarakan hasil evaluasi serta menentukan arah dan kegiatan lebih lanjut. Keenam, laporan yang meliputi kegiatan. Yang pertama ada membicarakan dengan konsulti tentang laporan yang diperlukan oleh konsulti. Kedua, mendokumentasikan laporan pelayanan konsultasi. Pendekatan dan teknik. 1. Pendekatan. Pada layanan konsultasi, penanganan pihak ketiga dilakukan oleh konsultasi setelah berkonsultasi dengan konselor. Tugas konselor sebagai pihak pertama dalam layanan konsultasi alamat pada 2 pihak. A. Partai kedua. Konsultasi melakukan proses konsultasi, kemudian mengembangkan kemampuan sehingga mampu menangani masalah pihak ketiga. B. Partai ketiga. Seorang yang mengalami masalah yang perlu dikembangkan oleh konsultasi. A. Wawasan.
Baru tentang pihak ketiga, permasalahannya, lingkungannya. Selanjutnya yang B, pengetahuan. Konsulti perlu memiliki pengetahuan yang cukup memadai tentang hal-hal spesifik berkenaan dengan kaitan antara diri pihak ketiga, lingkungan, dan permasalahannya. Langsung saja kita masuk ke yang kedua, teknik, yaitu yang pertama ada teknik umum. Teknik umum merupakan sejumlah tindakan yang dilakukan konselor atau konsultan untuk mengembangkan proses konseling. Teknik ini diawali dengan menerima klien, mengatur posisi duduk, mengadakan penstrukturan, mengembangkan dan mendalami masalah seperti ajakan berbicara, mendengar, memahami, dan merespon. 2. Ada teknik khusus. Teknik ini dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku klien atau konsulti, terutama berkenaan dengan masalah yang dialami pihak ketiga. Bisa pengubahan perilaku meliputi pemberian informasi dan contoh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengar dan menyimak materi pembahasan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.